Novinasia. Yeehaw. Pada materi yang ketiga ini berbicara tentang mikroprosesor. Otak atau engine dari sebuah PC adalah prosesor atau yang sering dikenal dengan mikroprosesor atau Central Processing Unit atau CPU. CPU di sini bertugas untuk melakukan proses perhitungan dan pemrosesan data pada sistem. Prosesor acapkali merupakan komponen tunggal yang paling mahal dalam sebuah sistem. Pada sistem higher end, harganya bisa 4 kali lipat ketimbang motherboard yang telah dipasang pada sebuah prosesor. Dan Intel biasanya dikaitkan dengan pembuatan mikroprosesor pada tahun 1971 dan diperkenalkan dengan nama chip yang disebut dengan 4004. Saat ini Intel masih mengendalikan pasar prosesor, setidaknya ini untuk sistem PC. Ini berarti semua sistem PC kompatibel menggunakan prosesor Intel prosesor Intel kompatibel dari pesaing-pesaing hebat seperti AMD dan VIA atau CRIX. Dan dominasi dari Intel dari pasar prosesor itu tidak terlalu kuat. Sekalipun Intel biasanya dikenal sebagai penemu prosesor pertama, namun pada akhir tahun 1970-an, dua prosesor yang paling populer dan banyak dipakai oleh komputer personal. Komputer personal saat ini menggunakan Z80 dari Zilog dan 6502 dari MOS Teknologi. Z80 terkenal karena merupakan cloning dari prosesor Intel 80080 yang telah ditingkatkan dan harganya pun tidak mahal. Perusahaan-perusahaan besar seperti AMD, VIA atau CRIX dan Rise Technologies juga mengkloning bahwa proses Pentium milik Intel. Sekalipun demikian, Z80 jauh lebih populer ketimbang prosesor yang dikloningnya. Beberapa orang barangkali mengira bahwa AMD meraih kesuksesan yang bertahun-tahun. Namun sekalipun ia mendapatkan keuntungan signifikan, Intel masih mengontrol para prosesor PC. Dan kesuksesan Intel dan mikroprosesor menjadi dramatis pada tahun 1981 ketika IBM memperkenalkan IMB PC yang berbasis pada prosesor Intel 8088 4,7 MHz dan berjalan pada Microsoft Disk Operating System atau sering disebut dengan MS-DOS. Sejak saat itu dibuatlah keputusan untuk menggunakan prosesor Intel sebagai PC pertama dan disusun dengan sistem PC kompatibel menggunakan prosesor Intel atau Intel Compatible, dan masing-masing mampu menjalankan software dari prosesor sebelumnya dari 8088 sampai Pentium 4 garing 3 Celeron atau Athlon atau sering disebut dengan juga Duron. Yang berikut masuk pada sejarah perkembangan mikroprosesor pra-PC atau sebelum PC. Mikroprosesor ada 10 tahun sebelum PC ditemukan. Intel menemukan mikroprosesor pada tahun 1991 dan PC dibuat oleh IBM pada tahun 1981. Dan lebih dari 20 tahun kemudian, kita masih menggunakan PC yang sedikitnya didesain berdasarkan PC pertama dulu. Prosesor membuat PC kita pada saat ini masih backward compatible atau dalam beberapa cara dengan 8088 yang dipilih oleh IBM untuk PC pertamanya. Pada
pada tanggal 15 November 2001, mikroprosesor merayakan ulang tahunnya yang ke-30. Dan di ulang tahun yang ke-30 ini, mikroprosesor menambah kecepatannya menjadi 18.500 kali dari 0,108 MHz menjadi 20 GHz. Kisah perkembangan pertama Intel 4004 ini dibaca bab 1 perkembangan PC. 4004 diperkenalkan pada 15 November 1901 dan semula berjalan pada clock speed 104 atau setara dengan 108.000 siklus per detik atau hanya 0,1 MHz. 4004 berisi 2300 transistor dan dibuat pada proses 10 mikron. Ini berarti setiap line, trace atau transistor dapat berjarak sekitar 10 mikron atau seperjuta meter. Data ditransfer 4 bit dalam satu waktu dan maksimum memori yang dialamatkan berisi atau hanya 640 byte. 4004 didesain untuk digunakan pada sebuah kalkulator, tapi terbukti berguna untuk banyak fungsi lainnya karena memiliki sifat programmability atau dapat diprogram. Sebagai contoh, 4004 digunakan pada kontroler lampu lalu lintas, plot analyzer, dan bahkan pada NASA Pioneer 10. Pada April 1972, Intel merilis prosesor 8008 yang aslinya berjalan pada clock speed 200 kHz atau setara dengan 0,2 MHz. Prosesor 8008 berisi 3500 transistor yang dibangun dan diproses 10 mikron seperti prosesor sebelumnya. Perubahan besar pada 8008 prosesor ini mempunyai data bus 8 bit dan yang berarti dapat mengirim data 8 bit ke suatu waktu, 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Chip berikutnya adalah 80080 yang diperkenalkan pada April 1974 yang berjalan pada clock 2 MHz dengan clock rate yang lebih cepat. 80080 memiliki performa 10 kali lebih besar daripada 8008. Chip 80080 memiliki 600 transistor dan dibangun pada proses 6 mikron. Sama dengan chip sebelumnya 80080 memiliki data bus 8 bit sehingga dapat mentransfer 8 bit data per satu waktu. 8080 dapat mengalamatkan memori 64 KB. Chip 80080 membantu memulai revolusi PC karena merupakan chip prosesor yang digunakan pada Altair 8800, komputer umum yang dianggap sebagai komputer personal pertama. Sistem operasi PCM ditulis untuk chip 8080 dan Microsoft menentukan pemasaran produk pertamanya, Microsoft Basic untuk Altair. Alat ini memberikan fondasi bagi revolusi software program ditulis untuk berjalan pada platform ini. 80080 menjadi populer sehingga chip ini diklon. Zilog merupakan sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 1976 dengan beberapa mantan ahli teknik untuk chip 80080. Dan pada Juli 1976, prosesor Z80 berhasil dirilis. Dan prosesor Z80 ini memiliki banyak fungsi seperti memory interface dan RAM refresh circuitry yang membuat sistem menjadi lebih murah dan lebih sederhana untuk desain. Z80 juga menggabungkan serangkaian instruksi 8080 yang berarti Z80 mampu menjalankan semua program 8080.
Sebagai bentuk perkembangan dari chip 80080, Intel kembali merilis 80085 sebagai bentuk tindak lanjut dari 80080. Pada Maret 1976, bahkan sekalipun prosesor ini menjadi predator untuk Z80 selama beberapa bulan, namun ia tidak pernah mengalahkan popularitas dari Z80 dalam hal sistem komputer personal. Chip ini populer sebagai embedded controller yang bermanfaat dalam skala dan peralatan lainnya. Chip 80080 membantu memulai revolusi PC karena merupakan chip prosesor yang digunakan pada Altair 8800, komputer yang umumnya merupakan komputer personal pertama. Sistem operasi CP/M ditulis untuk chip 80080 dan Microsoft yang menentukan dan memasarkan produk pertamanya, Microsoft Basic untuk Altair. Alat ini memberikan fondasi bagi revolusi software program ditulis untuk dijalankan pada platform ini. Dan chip 80080 menjadi populer, sehingga chip ini kemudian diklon. Zilog merupakan sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 1976 dengan beberapa mantan ahli dan teknik untuk chip 80080. Pada Juli 1976, merilis prosesor Z80, menggabungkan berbagai fungsi seperti memori interface dan RAM refresh circuit yang membuat sistem menjadi lebih murah dan lebih sederhana untuk desain Z80. Juga menggabungkan serangkaian instruksi 80080 yang berarti Z80 mampu menjalankan semua program 80080. Berikutnya, Intel merilis kembali chip 80085 sebagai tindak lanjut dari perkembangan chip 80080 pada Maret 1976. Bahkan sekalipun prosesor ini menjadi predator untuk Z80 untuk selama beberapa bulan, namun tidak pernah mengalahkan popularitas dari Z80 dalam hal sistem operasi komputer personal. Chip ini populer sebagai embedded controller yang bermanfaat dalam segala peralatan lainnya. Dan pada Juni 1978, Intel kembali memperkenalkan chip 80086. Chip ini berisi kumpulan instruksi x86 orisinal dan masih ada pada chip saat ini yang kompatibel dengan x86 seperti Pentium 4 dan AMD Athlon. 80080 merupakan perbaikan dramatis terhadap chip-chip sebelumnya dengan desain 16 bit penuh dengan register internal 16 bit dan data bus 16 bit. Hal ini kemudian sangat terbukti sangat penting untuk membantu lompatan dramatis revolusi perkembangan dari software PC dengan software CP/M yang telah didaur ulang. 80086 merupakan chip yang hebat, namun harganya cukup relatif mahal dan mengharuskan adanya dukungan dari chip dan desain board 16 bit. Untuk membuat harganya turun, pada tahun 1979, Intel merilis versi Crisp dari 80086 yang disebut 80088. Prosesor 8088 menggunakan core internal yang sama dengan 80086, register 16 bit yang sama dan dapat mengalamatkan 1 MB memori. Namun, data bus eksternal berkurang menjadi 8 bit. Prosesor ini mampu mendukung chip 80085 atau setara dengan 8 bit. Yang berikut masuk pada spesifikasi prosesor. Banyaknya spesifikasi prosesor menyebabkan banyak timbulnya pertanyaan dalam diskusi tentang prosesor. Bagian ini membahas beberapa spesifikasi tersebut, meliputi data bus, address bus, dan kecepatan. Bagian berikutnya menyajikan tabel yang mendaftarkan spesifikasi semua prosesor PC. Prosesor dapat dikenali melalui dua parameter utama,
Yang pertama, seberapa lebar. Yang kedua, seberapa cepat. Kecepatan prosesor merupakan konsep yang cukup sederhana. Kecepatan dihitung dalam megahertz dan gigahertz, dan berarti 1 juta atau 1 miliar siklus per 1 detik, dan lebih cepat memiliki byte. Lebar prosesor sedikit lebih rumit untuk dibahas karena ada 3 spesifikasi utama pada sebuah prosesor yang diekspresikan dalam lebar, yakni yang pertama bus data input output, yang kedua register internal, dan yang ketiga address bus. Terlebih dahulu disajikan tabel yang menunjukkan perbedaan-perbedaan pada spesifikasi antara prosesor PC. Diikuti kemudian dengan penjelasan lebar dan spesifikasi yang lebih detail. Yang berikut masuk pada mode-mode prosesor. Semua prosesor Intel 32 bit dari 386 dan berjalan pada beberapa mode. Mode prosesor menunjuk pada berbagai lingkungan operasi dan mempengaruhi instruksi dan kapasitas chip. Mode prosesor mengontrol bagaimana prosesor dilihat dan mengelola memori sistem dan tugas-tugas yang digunakan. Berikut ini 3 operasi yang mungkin dilakukan. Yang pertama, real mode atau software 16 bit. Yang kedua, protected mode software 32 bit, dan yang ketiga virtual real mode atau program 16 bit di lingkungan 32 bit. Berikut akan jelaskan maksud dari 3 jenis mode prosesor. Yang pertama, real mode. IBM PC orisinil memasukkan prosesor 80088 yang dapat mengeksekusi instruksi 16 bit dengan menggunakan register internal 16 bit dan hanya mengalamatkan memori sebesar 1 MB dengan menggunakan 20 baris alamat. Prosesor berikutnya seperti 286 dapat dijalankan instruksi 16 bit seperti halnya 80088 orisinil, namun lebih cepat. Dengan kata lain, 286 kompatibel penuh dengan 80088 orisinil dan dapat menjalan sebuah software 16 bit sama seperti 80088. Tapi tentu software itu berjalan lebih cepat. Mode instruksi 16 bit dari 80088 dan 2086 dikenal sebagai real mode. Semua software yang berjalan pada real mode harus menggunakan instruksi 16 bit dan pada arsitektur memori 20 bit yang didukungnya. Yang kedua, protected mode. Berikutnya muncul 386 yang merupakan prosesor 32 bit yang pertama pada industri PC. Chip ini hanya dapat menjalankan kumpulan instruksi 32 bit yang sama sekali baru. Untuk sepenuhnya memanfaatkan kumpulan instruksi 32 bit, diperlukan sistem operasi 32 bit dan juga aplikasi 32 bit. Mode 32 bit ini disebut protected mode, bahwa program softwarenya berjalan pada mode yang dilindungi dari overwriting satu dengan yang lainnya dalam memori. Proteksi yang membantu membuat sistem menjadi lebih crash-proof karena eran program yang tidak mudah merusak program lain atau sistem operasi lain. Lagi pula, program yang mengalami crash akan diakhiri sementara sistem lainnya dan terus berjalan tanpa mempengaruhi. Mengetahui sistem operasi dan aplikasi baru yang memanfaatkan protective mode 32 bit membutuhkan waktu untuk berkembang. Intel pun membuat real mode yang backward kompatibel ke dalam 386. Hal ini membuat 386 dapat menjalankan sistem operasi dan aplikasi 16 bit untuk tidak dimodifikasi. Bagi kebanyakan orang, hal ini cukup memadai. Mereka tidak memerlukan software 32 bit, mereka hanya ingin software 16 bit milik mereka dapat berjalan lebih cepat. Sayangnya,
Hal ini berarti chip tidak pernah berjalan dalam prototip mode 32 bit dan semua fitur kapasitas tersebut diabaikan. Yang ketiga, virtual real mode. Kunci untuk backward compatibility dari lingkungan Windows 32 bit adalah virtual real mode. Pada dasarnya merupakan lingkungan virtual real mode 16 bit yang berjalan di dalam prototip mode 32 bit. Ketika Anda menjalankan Windows DOS Prom dalam Windows, Anda menemukan sesi virtual real mode yang telah dibuat karena prototip mode memampukan multitasking. Maka Anda dapat memiliki beberapa sesi real mode, masing-masing memiliki softwarenya sendiri dan berjalan pada PC virtual. Sesi ini semuanya berjalan secara simultan, bahkan sekalipun ada aplikasi 32 bit lainnya yang sedang aktif. Virtual real mode digunakan ketika Anda menggunakan jendela DOS untuk menjalankan sebuah program DOS atau Windows 3X 3x16 bit. Kita akan menstart sebuah aplikasi DOS. Windows menciptakan virtual DOS machine yang melaluinya ia dapat berjalan. Hal menarik yang dapat dicatat di sini adalah sebuah aplikasi 16 bit yang berikut masuk pada rating kecepatan prosesor. Yang biasa kurang dipahami dalam prosesor adalah rating kecepatannya yang berbeda-beda. Bagian ini mengulas kecepatan prosesor secara umum yang memberikan penjelasan yang lebih spesifik tentang prosesor Intel, AMD, dan VIA atau CRIX. Siklus tunggal merupakan unsur terkecil dari waktu untuk prosesor. Setiap tindakan mengharuskan sedikitnya satu siklus yang biasanya banyak siklus untuk mentransfer data dan dari memori. Misalnya prosesor modern seperti Pentium 3 memerlukan minimum 3 siklus untuk men-setup transfer memori pertama, yang kemudian hanya satu siklus per transfer untuk 3 sampai 6 transfer berurutan yang berikutnya. Siklus ekstra pada transfer pertama biasanya disebut dengan white state. White state adalah clock tick di mana tidak ada sesuatu yang terjadi. Hal ini memastikan bahwa prosesor tidak mendahului proses komputer yang tersisa. Waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi instruksi juga bervariasi. Yang pertama, 8086 dan 8088. Prosesor ini membutuhkan rata-rata 12 siklus untuk mengeksekusi satu instruksi tunggal. Yang kedua 286 dan 386. Prosesor ini membutuhkan 4,5 siklus per instruksi. Yang ketiga, 486 kebanyakan prosesor Intel kompatibel generasi yang keempat lainnya, seperti AMD 5x86, hanya membutuhkan 2 siklus per instruksi. Yang keempat, Pentium seri K6. Arsitektur Pentium yang kelima, Pentium Pro. Pentium 2, 3, dan 4, Celeron dan Athlon atau Duron, prosesor P6 dan P7, generasi ke-6 dan ke-7 yang mengakses 3 atau lebih per siklus. Menentukan kecepatan prosesor dan motherboard. Faktor lain yang membingungkan ketika membandingkan performa prosesor adalah virtual semua prosesor modern sejak adanya 486 DX2 berjalan pada berapa kalinya kecepatan motherboard. Sebagai contoh, chip Pentium 42,53 GHz berjalan pada 19,4 atau 4,75 kali dari kecepatan motherboard 533 MHz. Sedangkan AMD Athlon XP 2100 berjalan pada 6,5 kali dari kecepatan motherboard 266 MHz sampai awal tahun 1998.
Kebanyakan motherboard berjalan pada 66 MHz atau kurang. Mulai April 1998, Intel merilis chipset prosesor dan motherboard yang desain untuk berjalan pada 100 MHz. Menjelang akhir 1999, tersedia chipset dan motherboard yang berjalan pada 133 MHz untuk mendukung prosesor Pentium 3. Pada saat itu, diperkenalkan motherboard dan chipset AMD Athlon yang berjalan pada 100 MHz clock, tetapi menggunakan teknik transfer 2 kali atau double teknik untuk 200 MHz data rate antara prosesor Athlon dan main chipset untuk North Bridge. Yang berikut cache memory. Kecepatan prosesor inti dapat naik, namun kecepatan memori tidak. Cache memory adalah memori buffer berkecepatan tinggi secara temporer, menyimpan data yang diperlukan oleh prosesor, membuat prosesor dapat memanggil kembali data tersebut dengan lebih cepat ketimbang jika data itu datang dari memori utama. Namun, ada satu fitur tambahan yang membuat cache melebihi buffer sederhana. Cache adalah buffer yang dilengkapi dengan otak. Buffer menyimpan data acak atau random data. Biasanya pada basis yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali keluar, first in, first out. Yang pertama kali masuk adalah yang terakhir kali keluar, first in, last out. Cache di lain pihak menyimpan data yang kemungkinan besar diperlukan oleh prosesor sebelum data itu diperlukan secara aktual. Hal ini membuat prosesor dapat melanjutkan bekerja pada kecepatan penuhnya tanpa harus menunggu data yang diambil dari memori utama yang lebih lambat. Cache memori biasanya dibuat dari chip static RAM yang diinstal pada motherboard atau built-in pada prosesor. Yang berikut masuk pada pengaturan cache. Pengaturan atau organisasi cache memori pada keluarga 486 dan Pentium disebut four-way set associative cache, yang artinya cache memori dibagi menjadi 4 blok. Setiap blok diatur dengan 128 atau 256 line yang masing-masing 16 byte. Untuk memahami bagaimana pemanufakturan prosesor. Prosesor terutama terbuat dari silikon. Silikon merupakan unsur primer dalam pasir pantai, akan tetapi bentuk seperti itu tidak cukup murni untuk digunakan dalam sebuah chip. Cara silikon dibentuk di dalam chip merupakan sebuah proses panjang, dimulai dengan membuat kristal silikon murni melalui metode Kroc-Sarski, sesuai dengan nama penemu metode ini. Dalam metode ini, bunga api listrik mengubah bahan-bahan kasar, terutama batu kuarsa dan yang ditambang, menjadi silikon dengan graden metalurgi. Kemudian, untuk membuang kotoran, silikon diubah menjadi satu cairan, disaring, dan kemudian disimpan ulang dalam bentuk balok grade semikonduktor. Balok ini kemudian secara mekanis dibagi menjadi potongan-potongan yang dikemas ke dalam wadah kuarsa yang dimasukkan ke dalam oven untuk menarik kristal listrik. Di sini potongan-potongan silikon itu meleleh pada lebih dari 25.000 derajat Fahrenheit. Untuk mencegah adanya kotoran, oven biasanya dihubungkan pada kubus yang padat, sering merupakan suspensi untuk mencegah semua vibrasi dan merusak kristal saat dibentuk. Yang terakhir, tipe soket dan slot prosesor. Intel dan AMD membuat sekumpulan desain soket dan slot untuk prosesor-prosesor mereka. Setiap soket atau slot didesain untuk mendukung range yang berbeda dari prosesor orisinil dan upgrade. Zero Insertion Force. Ketika spesifikasi soket 1 dibuat, para pemanufaktur menyadari bahwa jika user akan mengupgrade prosesor, maka mereka harus membuat prosesnya menjadi lebih mudah. Pemanufakturan menentukan bahwa diperlukan 100 lebih insertion force untuk menginstal sebuah chip
pada motherboard standar 169 pin script socket. Dengan force sebanyak itu, maka Anda dengan mudah dapat merusak chip atau soket selama memindahkan atau menginstal ulang. Karena hal inilah, maka beberapa pemanufaktur motherboard menggunakan soket-soket low insertion force atau sering disebut dengan LIF yang hanya memerlukan 60 IPS dari insertion force untuk chip 169 pin dan LIF untuk atau soket standar. LIF memang relatif dan dipergunakan solusi untuk para pemanufaktur mulai menggunakan soket ZIF pada desain soket 1 dan semua soket prosesor dari soket 2 dan yang lebih tinggi memiliki desain ZIF. ZIF diharuskan untuk semua soket dengan densitas lebih tinggi karena insertion force terlalu besar. Soket-soket ZIF nyaris mengurangi risiko yang ada pada saat menginstal atau merubah sebuah prosesor karena tidak diperlukan insertion force untuk menginstal chip dan tidak ada alat yang diperlukan untuk mengekstraknya. Kebanyakan soket ZIF digerakkan pada sebuah handle.